Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Audiobook Indonesia bersama Nurul Ilmarsah. Kali ini kita akan membaca buku yang berjudul Ya Allah Tolong Aku, penulis dari Aka. Bab ke-17, Sabar. Selamat mendengarkan. Sabar adalah satu kata yang kelihatannya mudah diucapkan tetapi sukar sekali untuk dilakukan. Banyak orang yang jatuh karena tidak mampu menahan kesabarannya, baik dalam masalah di dunia maupun dalam menanti ridho Allah. Sabar adalah salah satu sifat mulia dari manusia. Dengan bersabar berarti kita adalah manusia yang berjiwa besar. Dengan bersabar berarti kita bisa melihat hal yang lebih baik dari yang sedang dihadapi sekarang. Dengan bersabar, manusia percaya bahwa Allah akan memberi balasan yang jauh lebih besar. Jika kau sedang ditimpa masalah atau kesedihan setelah melakukan semua hal yang telah dijelaskan sebelumnya, maka bersabarlah. Bersabarlah dalam menerima musibah dan bersabar pula lah dalam menunggu datangnya rahmat Allah. Sesungguhnya sabar adalah penolongmu yang paling utama. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Pada intinya, sabar artinya menahan diri. Menahan diri dari tidak marah. Menahan diri untuk menerima. Menahan diri tidak mudah tergoda, dan lain-lain. Kesemuanya itu adalah termasuk kesabaran. Sabar ada bermacam-macam jenisnya, mulai dari menahan gejolak yang berasal dari diri sendiri, dari godaan luar, sabar menerima musibah, sampai kepada sabar dalam menanti ridho Allah. Sabar terhadap nafsu diri. Manusia memiliki naluri dan fitrah yang telah diberikan oleh Allah. Ada beberapa fitrah ini yang mudah digoda oleh setan jika kita tidak mampu mengendalikannya. Disinilah perlunya kesabaran untuk mengendalikan nafsu lahiriah tersebut. Nafsu seks. Nafsu biologis ini merupakan nafsu yang agak sukar dikekang. Disinilah manusia perlu bersabar dan mengetahui mana yang benar dan salah, sehingga ia tahu bagaimana menyalurkan dan mengendalikan nafsu ini. Jika kau sudah mampu lahir dan batin, salurkanlah dengan menikah. Tetapi jika belum, bersabarlah dengan menahan diri dan berpuasa. Niscaya kesabaranmu akan mendapat balasan setimpal. Nafsu amarah. Manusia adalah makhluk yang mudah marah. Jika hati dan harga dirinya tersinggung, manusia mudah dimasuki oleh setan sehingga meledak amarahnya. Manusia inginnya selalu membalas perbuatan jahat orang yang menyakitinya. Tetapi jika kau bisa bersabar, niscaya pahlamu akan berlipat ganda. Quran Surat An-Nahl ayat 126. Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama, dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi, jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Nafsu iri dan dengki. Mungkin jika kau hidup di tengah-tengah masyarakat yang jauh lebih beruntung, kau merasa iri hati. Disitulah kesabaranmu akan diuji. Apakah kau sabar menerima keadaan dirimu? Dan apakah kau tidak iri dengan kelebihan yang diberikan kepada orang lain? Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan bagi para wanita juga ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat An-Nisa ayat 32. Sabar pada kesenangan hidup. Kesenangan di dunia adalah perhiasan semata, tetapi banyak orang yang ingin mendapatkannya dengan berbagai cara. Memang menahan diri dari hal itu sangatlah sukar, tetapi dengan kesabaran, insya Allah kau bisa melakukannya. Banyak sekali orang yang tidak sabar untuk mendapatkan harta dan kesenangan dunia. Hal ini malah bisa menjerumuskanmu ke dalam keburukan dan kezaliman. Quran Surat Toha ayat 131. Dan janganlah kamu tunjukkan kedua matamu kepada apa yang telah kami berikan kepada golongan-golongan dari mereka. Itu hanyalah bunga kehidupan untuk kami coba mereka dengannya. Dan karunia Tuhan kamu adalah lebih baik dan lebih kekal. Sabar dalam pergaulan. Seringkali dalam pergaulan sehari-hari kita dituntut untuk bersabar. Dalam kehidupan ini kita akan bertemu dan bergaul dengan bermacam-macam manusia yang memiliki sifat yang berbeda-beda pula. Ada yang ramah, ada yang pemarah, ada yang sombong, ada yang kikir, dan sebagainya.
Memang kadangkala kita sukar untuk menghadapi orang-orang yang memiliki sifat-sifat tertentu, apalagi yang memiliki sifat yang tidak kita sukai. Sebagai seorang mukmin, kau dituntut untuk bisa merangkul semua sifat-sifat tersebut dengan baik. Di sini bukan berarti kau bermuka dua atau menjilat sana-sini. Tetaplah menjadi dirimu sendiri dan pergaulilah semua manusia dengan cara yang layak dan baik. Quran Surat Al-Muzammil ayat 10. Dan bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan dan jauhilah mereka dengan cara yang baik. Sekali lagi, hidup bersosialisasi dan bermasyarakat adalah hal yang gampang-gampang susah. Jika kau bersikap ramah dan bersabar atas semua sifat manusia, kau akan mendapatkan banyak teman serta disenangi oleh semua orang. Tetapi sebaliknya, jika kau mudah kesal kepada orang-orang tertentu, misalnya sebal kepada orang yang kikir, yang sombong, dan sebagainya, kau malah akan dijauhi oleh semua orang. Yang perlu diingat di sini adalah bersikap baik kepada semua orang, bersabar kepada semua sifat manusia, dan berkeyakinan bahwa di balik keburukan orang tersebut pasti ada kebaikannya untuk kita. Sabar terhadap musibah. Ini adalah sabar yang paling sukar. Jika manusia ditimpa musibah, biasanya pikirannya mulai kacau dan tidak bisa menerima apa yang dialaminya. Disinilah kesabarannya diuji. Apakah manusia rela sebagian miliknya diambil oleh Allah? Apakah dia tidak tergoyah diterpa badai musibah yang begitu besar? Semakin besar cobaan dari Allah, semakin besar pula kesabaran yang dibutuhkan. Sabar dalam beribadah. Siapa bilang beribadah tidak membutuhkan kesabaran? Orang yang sholat 5 waktu butuh kesabaran besar untuk melakukannya. Orang berpuasa juga sabar menunggu datangnya beduk maghrib. Ibadah harus dilakukan dengan penuh kesabaran dan tidak terburu-buru dalam melaksanakannya. Sabar menunggu ridho Allah. Yang terakhir adalah kesabaran dalam menanti turunnya ridho atau rahmat dari Allah. Terkadang manusia yang memiliki sifat tergesa-gesa inginnya mendapatkan yang dimintanya saat itu juga. Tetapi sebenarnya kesabaran dalam menunggu ridho tersebut juga termasuk hitungan Allah untuk membalas hambanya yang bersabar. Dan bersabarlah dalam menunggu ketetapan Tuhanmu, maka sesungguhnya kamu berada dalam penglihatan kami, dan bertasbihlah serta memuji Tuhanmu ketika kamu bangun berdiri. Quran Surat At-Tur ayat 48. Keutamaan sabar. Banyak sekali orang yang sebenarnya telah mengetahui bahwa sabar itu mulia dan dapat memberikan balasan yang besar. Selain keutamaan dunia, Allah juga banyak sekali menjanjikan balasan bagi orang-orang yang sabar seperti disebut dalam Al-Quran. Quran Surat Ali Imran ayat 146 yang artinya, dan berapa banyak nabi yang berperang bersama-sama mereka, sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak lesu dan tidak pula menyerah kepada musuh. Allah menyukai orang-orang yang sabar. Pahala orang yang sabar besar sekali. Quran Surat An-Nahl ayat 96. Apa yang di sisimu akan lenyap dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Dan sesungguhnya kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surah Az-Zumar ayat 10 yang artinya, katakanlah hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini mendapat kebaikan dan bumi Allah itu luas. Sungguhnya, orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Orang sabar akan mendapatkan surga. Quran Surat Al-Ankabut ayat 58-59 yang artinya, dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang soleh, sesungguhnya akan kami tempatkan mereka pada tempat-tempat yang tinggi di dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya. Itulah sebaik-baik pembalasan bagi orang-orang yang beramal, yaitu yang bersabar dan bertawakal kepada Tuhannya. Cara bersabar. Banyak orang yang berkata, saya tidak bisa kalau disuruh bersabar, sifat saya memang sudah begini dari lahir. Memang benar, setiap manusia memiliki sifat-sifat yang berbeda-beda yang diberikan oleh Allah. Memang benar pula, ada orang yang sudah berbakat sabar dari lahir, sehingga segala tingkah lakunya terkesan tenang, bijaksana, dan sabar terhadap segala yang ia hadapi. Sementara, ada orang yang memiliki sifat tidak sabaran, sehingga mudah kesal atau marah terhadap situasi tertentu yang tidak sesuai dengan hatinya. Lalu bagaimana caranya untuk bersabar?
1. Menyadari bahwa semua itu milik Allah. Semua yang ada di dunia ini adalah milik Allah. Jika kau menyadari itu, segala apa yang hilang darimu tidak begitu menyakitkan, karena kau tahu bahwa sebenarnya itu bukan milikmu, melainkan milik Allah semata. Ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un setiap kali dirimu merasa bersedih atau ditimpa kemalangan. Ucapan ini bukan hanya ditujukan kepada orang yang meninggal saja, tetapi untuk setiap keadaan di mana ada sesuatu yang hilang dari dirimu. Ucapkanlah ini untuk merelakan semuanya, karena sekali lagi, semua yang ada di dunia ini bukan milik kita, tapi milik Allah. Allah yang telah memberi, Allah pula yang akan mengambil semua miliknya. Kita semua hanya dititipi amanahnya. 2. Menerima apa adanya. Terimalah semua yang ada pada dirimu dengan rela dan berserah diri. Ingat bahwa segala yang kau miliki sekarang adalah yang terbaik menurut Allah. Terimalah yang telah diberikan oleh Allah itu dengan lapang dada dan syukuri setiap nikmat Allah. Yang ketiga, belajar mengalah. Seringkali manusia tidak mau mengalah terhadap keadaan di sekitarnya. Ini adalah sifat manusia yang maunya menang sendiri tanpa memperdulikan orang lain. Jika kau melihat bahwa suatu masalah memiliki hikmah yang lebih besar, belajar berjiwa besar dan mengalah. Mengalah itu belum tentu kalah, tetapi justru dengan mengalah berarti dirimu telah dewasa dalam melihat masalah secara keseluruhan. Yang keempat, tidak peduli. Jika kau ditimpa musibah atau dihina orang lain, mungkin salah satu jalan keluarnya adalah dengan tidak peduli. Jangan terlalu pedulikan semua hal, anggap semua angin lalu saja. Yang kelima, puasa. Salah satu cara yang ampuh untuk melatih kesabaran adalah dengan berpuasa. Lakukanlah puasa sunnah setiap Senin dan Kamis dan usahakan agar tidak merusak puasamu itu dengan selalu menahan diri. Tenang dan tidak mudah marah. Jika kau berhasil di dalam puasa, lakukanlah yang sama dalam hidupmu sehari-hari saat kau tidak sedang berpuasa. Kesimpulan, Quran Surat An-Nahl ayat 96. Apa yang di sisimu akan lenyap dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Dan sesungguhnya kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Sabar memang sulit, tetapi bukannya tidak bisa dilakukan. Sabar menahan diri, sabar tidak tergoda, sabar menerima musibah, sabar menunggu doa terkabul, dan sebagainya. Semua itu menuntut kita menahan diri dari golongan hati maupun dari golongan luar. Seorang hamba yang ditimpa bencana lalu membaca Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kita milik Allah dan kepadanya jualah kita akan kembali. Ya Allah, berikanlah aku ganjaran kebaikan dalam bencana yang sedang menimpaku ini, dan gantilah untukku suatu kebaikan daripadanya. Yang dengan bacaan itu Allah akan memberikan ganjaran terhadap bencana yang sedang menimpa dirinya dan Allah akan menggantinya dengan suatu kebaikan untuknya. Hadis riwayat Muslim. Ingat, bersabarlah terhadap semua hal, niscaya kau akan mendapatkan kehidupan yang baik di dunia maupun di akhirat. Doa, ya Tuhan kami, tuangkanlah kesabaran atas diri kami dan kokohkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami dari orang-orang yang kafir. Quran Surat Al-Baqarah ayat 250. Sabar yang paling utama adalah sabar saat mengalami hantaman yang pertama kali.